wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abi Musa radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yumli lidzalim fa idza akhadhahu lam yuflithu. Thumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimah inna akhdahu 'alimun syadid. Muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan hukuman untuk orang-orang zalim. Awas ya. Jadi gini, orang zalim pasti dihukum. Orang zalim pasti akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan kezalimannya. Hanya karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang zalim untuk taubat dari kezalimannya. Jadi enggak langsung disiksa, enggak langsung dihukum, enggak, ditangguhkan, diberikan waktu. Maka dari itu kita melihat kan ya, ada orang suka misalkan mencuri, tapi kok aman-aman saja kelihatannya hidupnya. Enggak begitu. Yang benar adalah tunggu saatnya kalau dia tidak tobat. Tunggu saatnya. Kalau dia tidak tobat, tunggu saatnya. Ada orang kok ini suka zalim pada orang lain, mencaci maki terus kerjaannya, ngeledek terus, tapi hidupnya aman-aman saja, kayaknya rizkinya lancar, rumah tangganya adem. Tunggu saja, ada waktunya. Kalau dia tidak taubat, tunggu saja. Karena prinsipnya siapapun yang berbuat zalim maka dia akan dibalas kezalimannya. Man zalama zulima, barang siapa yang berbuat zalim maka dia akan dibalas kezalimannya. Na'udzubillah. Makanya kita jangan heran ya kalau melihat ada orang-orang yang sering zalim tapi kok kelihatannya aman-aman saja. Itu sebetulnya karena kasih sayang Allah. Allah ngasih waktu. Allah ngasih waktu. Allah menangguhkan hukuman. Ya Allah. Cuman yang enggak enak ini ujungnya, fa idza akhadhahu lam yuflithu. Dan tatkala Allah menyiksanya, menghukumnya, maka Allah tidak akan membebaskannya, tidak akan melepaskannya. Kalau sudah dihukum, pegangi, kena hukuman, pasti kena tuh. Pasti kena. Maka ini hati-hati ini. Jangan pernah menganggap saya zalim. Buktinya saya nyaman-nyaman saja, hidup aman-aman tanpa rasa. Tunggu waktu. Kalau enggak buru-buru taubat dan Allah memutuskan untuk menghukum saat itu, maka yang terjadi hukuman Allah pasti mengenai dia, dia tidak akan bisa lepas daripada hukuman Allah. Hukuman sebab kezalimannya. Nah, makanya sebisa mungkin, semaksimal mungkin hindari kezaliman sekecil apapun. Jangan pernah ada pikiran yang terlintas atau sesuatu yang terlintas di pikiran kita, bisikan setan, waswas, hawa nafsu yang mengatakan, enggak apa-apa kalau sedikit mah. Kan tadi sudah dijelaskan, sedikit tanggung jawabnya tetap besar. Enggak apa-apa, orang yang lain juga aman-aman saja. Iya. Tapi dilihat, itu hanya ditangguhkan untuk memberikan kesempatan bertobat, berbuat baik dan seterusnya. Gitu ya. Tapi itulah Gusti Allah. Kalau dia buru-buru taubat, enggak dihinakan nanti. Enggak dihinakan. Makanya normalnya, mohon maaf ya, normalnya seorang hamba yang dibukakan kejelekannya oleh Allah itu normalnya karena dia sudah menjadi pelaku yang berulang-ulang kali melakukannya. Normalnya begitu. Pencuri misalkan, dia tertangkap mencuri, biasanya sudah sekian kali mencuri. Sudah punya kebiasaan ngambil sini, ngambil sana, nyuri sini, nyuri sana. Itu biasanya Gusti Allah dibiarkan dulu. Diberikan kesempatan. Nanti kena lo, kena. Koruptor itu kan ada yang sudah 10 tahun yang lalu, ada yang 20 tahun yang lalu, ada yang sekian tahun yang lalu baru ketahuan.
Awalnya ngira aman-aman saja, ngambil uang rakyat aman-aman saja dan seterusnya. Allah, enggak begitu. Enggak buru-buru tobat, akan ada hukuman dari Allah. Normalnya begitu. Prinsipnya, kejelekan apapun enggak akan bisa disembunyikan oleh kita sebagai manusia. Mahma takun 'inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lam. Walaupun kita ini apapun, kalau kita punya akhlak yang jelek, punya kebiasaan yang jelek, punya kezaliman dan seterusnya, walaupun kita terus menutup-nutupi dari pandangan manusia, tapi kalau nggak tobat-tobat akan terbuka pada suatu saat nanti. Akan terbuka. Dan biasanya yang dibukakan oleh Allah itu memang yang sudah berulang kali dan nggak ada tobat-tobatnya. Jadi hati-hati. Kalau sudah, makanya di sini Rasulullah membaca wa kadzalika, dan begitulah akhdhu rabbika, siksaan Tuhanmu, idza, ketika akhadzal qura, Allah menyiksa para ahli qaryah, artinya orang-orang tertentu, satu kaum, wahya zalimah, yang mana mereka itu adalah orang-orang zalim. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksaan Allah itu sangat pedih dan sangat keras, sangat, ya Allah. Ini yang kita harus hati-hati ya, hati-hati sekali, jangan sampai berbuat zalim. Tapi Ustaz, kita manusia biasa Ustaz, sebagai manusia biasa kadang terpeleset Ustaz, kita berbuat zalim, mengambil haknya orang seterusnya. Iya, karena Allah sudah memberikan kesempatan, mesti ada waktu di mana kita, Allah berikan kesadaran. Atau bahasa lainnya, Allah berikan kesempatan untuk sadar. Ada waktu. Maka segeralah bertobat setelah itu. Kalau sempat kok tobat dan seterusnya, bisa nggak dia mulia lagi Ustadz? Bisa. Bisa. Orang yang berbuat zalim, kemudian dia taubat, mengembalikan hak orang yang terzalimi, nanti bagaimana? Dia bisa tetap mulia kok. Dia akan mulia, tetap bisa mulia. Jangan khawatir. Kalau buru-buru tobat, nggak buru-buru tobat, hati-hati, siksa Allah menunggu.